Boleh dong aplausnya dulu. Oke, kita sambut nih ya Kak Alif Ramadan. Beliau adalah Strategic Advisor di Impen dan AI Mentor di rubytalib.ai. Oke teman-teman, halo Kak Alif. Sapa dulu dong, boleh saya hai dulu nih ke Kak Alif. Boleh. Hai Kak Alif, gitu. Halo, Halo. oke. Kalau Kak Tere ini, Kak Tere lagi di Korea ya guys tuh. Ini sangat-sangat effort ini justru kayaknya yang lebih effort Kak Tere nih untuk menyelenggarakan event di hari ini gitu. Dan teman-teman yuk kita mulai interaktif ya dari sisi chattingnya biar kita nggak hanya connect secara ilmu, insight, tapi juga connect secara mindset gitu. Betul banget, setuju banget nih sama Kak Alif. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau infokan dulu bahwa agenda dan aturan malam hari ini, Kak Alif nantinya akan memaparkan materi kurang lebih selama 30 hingga 45 menit nih, teman-teman. Sebagai informasi, teman-teman, nanti kita di akhir akan ada sesi dokumentasi agar nanti bisa dipelajari kembali ya materinya. Dan nanti setelah materi selesai, teman-teman ada waktu, kesempatan untuk kita diskusi bareng nih ya di Q&A session dan juga di teman-teman juga kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan diketik aja di kolom komentar. Atau nanti kalau ingin menggunakan fitur raise hand untuk bisa langsung berbicara dengan Kak Alif, seperti itu. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, boleh banget nih ya kita langsung mulai aja. Waktu dan layar sepenuhnya dipersilahkan kepada Kak Alif. Oke, thank you Kak Tere. Oke, Bentar. Ya, ini share screen saya udah kelihatan belum ya? sudah terlihat Kak. Oke, dan mohon izin ya nanti teman-teman kalau misalnya jaringan saya tiba-tiba down, tolong diinformasikan biar nanti nggak ada pesan-pesan yang keulang gitu. Siap Kak. Oke, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat malam teman-teman semua. Di ya semoga teman-teman yang di Indonesia, terutama di bagian Jawa Barat ini disehatkan secara jiwa maupun raga. Jiwa karena sekarang lagi kondisi hujan, raga karena kita hidup sebagai WNI seperti itu. Nah, di sesi kali ini saya Muhammad Arif Ramadan bakal sharing seputar topik dari How Enggan Ngoding Mindset Change IT Development Life Cycle. Oke, sorry, salah share. Nah, share screen-nya juga udah kelihatan dan sebetulnya tadi adalah topik entire-nya, cuman yang lagi-lagi saya selalu highlight adalah bagian enggan ngodingnya teman-teman. Nah, kenapa yang saya selalu highlight itu adalah salah satu part of-nya adalah enggan ngoding. Nah, enggan ngoding di sini sebetulnya memiliki dua POV teman-teman. Ada POV yang mereka tidak memahami value dari suatu statement alias hanya menganggap itu betul-betul secara angin belaka, sama yang mengilhami terminologi enggan ngoding itu sendiri. Nah, sebelum saya mulai sesinya, boleh dong dari teman-teman em, menjelaskan mungkin sepatah dua patah kata ketika teman-teman dengar kata enggan ngoding, itu apa yang terpikirkan di dalam benaknya teman-teman sekalian. Boleh dong dikirim lewat chat, silakan. Yuk teman-teman, silahkan diketik nih. Kira-kira apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata enggan ngoding nih? Oh, ada yang ini Kak, main Facebook. Kemudian dari Kak Nendra ada pusing Kak, lihat huruf bejibun. Ada juga dari Kak Gusti main Twitter. Ada Kak Warit yang bilang muak refaktor gitu Kak. Mungkin ada juga yang Oke. bingung gitu terkait dengan gimana sih nggak ngoding gitu Kak. Atau nggak mau ngoding mungkin ya. Gimana tuh Kak? Wah, oke, oke, oke. Dan sebetulnya, nah, ini salah satu yang saya akan selalu saya gaung-gaungkan sampai nanti akhir hayat dari seorang Muhammad Arif Ramadan, yaitu kita idealnya menganggap suatu statement jangan dari sisi tersurat. Tersurat itu artinya kita mengambil informasi ya hanya berdasarkan apa yang tertulis di dalam suatu narasi ataupun teks gitu. Nah, kita juga harus mengambil konsep bahwa dari suatu statement kita juga bisa ambil insight-nya secara tersirat, teman-teman. Tersiratnya
Kalau misalnya tadi kalau kata Kak Rahman Hakim, Mas Gusti, ini bilangnya lebih ke main suatu sosial media, mungkin cukup tidak tersirat dengan terminologi enggan ngoding, ya cukup tersirat dengan terminologi enggan ngoding karena yang jelas adalah bagaimana suatu kegiatan teman-teman yang mostly mungkin di sini adalah seorang mahasiswa informatika, anak SMA atau SMK di jurusan RPL, ataupun yang sudah menjadi seorang profesional. Itu nggak hanya sekedar sebetulnya ngoding, tapi gimana caranya di era saat ini kita memanfaatkan tools-tools yang tersedia agar kita itu kalau bisa jangan terlalu fokus di bagian ngodingnya, tapi kita fokus sama hal-hal yang lain. Itu yang sebetulnya terminologi dari enggan ngoding, teman-teman. Nah, di mana malam hari ini nanti saya akan menjelaskan ada 4 poin dari diskusi, yaitu seputar yang pertama workflow software development lifecycle, yang kedua adalah shifting atau perubahan mindset, yang ketiga adalah bagaimana contoh bisa diaktualisasi dengan atau diotomatisasi oleh AI atau dibantu oleh AI. Contohnya adalah kita ngambil dari insight extraction sampai dengan membuat suatu BRD, teman-teman. Dan yang terakhir adalah nanti saya coba jelaskan sedikit bagian eh, tools-tools di dalam kursor serta gunanya itu buat apa seperti itu. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke next session, saya pengen tahu lagi dong, teman-teman seperti biasa, coba isi dari kolom chatting, apa itu SDLC, teman-teman? Apa itu SDLC? Yuk, monggo. Ya teman-teman, apa sih SDLC itu? Singkatan atau nama gitu? Oh, software hidupnya seperti apa gitu Kak? Dari Kak Hakim, ada juga dari Kak Barit, software development life cycle Kak Min, gitu. Oke. Nah, alhamdulillah teman-teman partisipan di malam hari ini juga bukan tipikal yang enggan membaca. Berarti kalau teman-teman udah paham terkait SDLC, itu SDLC sebetulnya ya yang benar itu adalah suka duka dalam membangun baris kode. Sebenarnya betul banget Kak Tere. Cuman in boring terminologi, SDLC adalah bagaimana sebuah software itu berjalan secara workflow, secara alur. Nah, alurnya apa aja nanti akan kita coba jelaskan. Kita coba next dulu. Kalau dengerin sambil pecut-pecut, apakah boleh, Min? Boleh ya? Nanti tolong pecutnya pakai cambuk, jangan pakai tangan, gitu. Oke, kita next. Nah, ini saya coba highlight. Ada at least di perusahaan besar atau yang cukup mature, itu ada 6 fase dari software development lifecycle, teman-teman. Fasenya apa aja? Yang pertama ada analisis. Oke, analisis ini seputar apa? Simpelnya adalah bagaimana analisis itu menganalisa kebutuhan klien, menganalisis kapabilitas dari suatu tim, menganalisis roadmap dari suatu project itu dikembangkan akan sejauh apa, dan sebagainya. Nah, fase analisis tersebut dipegang role-nya oleh 4 orang atau 4 variasi role di dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada CTO atau Chief Technology Officer. Yang kedua adalah Business Analyst. Yang ketiga adalah Project Manager. Dan yang keempat adalah Product Owner. Nah, role atau fase analisis ini kalau kita deep dive lebih lanjut sebetulnya akan lebih detail, teman-teman. Di mana CTO, Business Analyst, Project Manager, dan Product Owner walaupun lingkupnya sama-sama analisis, tapi enggak serta merta mereka menggunakan topi atau mindset yang sama, teman-teman. Tapi masing-masing dari role tersebut memiliki alurnya tersendiri dalam konteks analisis, teman-teman. Contohnya, teman-teman adalah seorang CTO, admin. Em, Teman seorang CTO itu tidak lagi meninjau suatu problem atau ibaratnya suatu use case yang diberikan oleh klien dari sisi low level atau dari sisi teknikal. Apa yang CTO consider?
CTO itu biasanya consider yang pertama adalah budget development, kemudian resikonya apa aja dari pengembangan tersebut. Misalnya, kalau yang bagian resiko, ketika kita lakuin formulasi matematika 1+1 sama dengan 2, apakah terhadap klien itu ada impact yang besar? Itu dikenal oleh CTO. Kemudian juga dari sisi infrastruktur desain secara high level, itu biasanya kerjaan-kerjaan dari CTO. Nah, jadi betul-betul CTO ini meng-highlight suatu use case em, dari sisi revenue, impact, cost, trade-off, dan lain-lain. Nah, baru dari CTO itu diturunkan lagi ke bisnis analis untuk digodok untuk lebih lanjut, teman-teman. Kenapa? Karena misalnya dari kata CTO, kita ingin memitigasi resiko A, B, C, D, E, F, G. Nah, resiko tersebut tentu memiliki mitigasi, sama kita juga memiliki potensi untuk improvement. Nah, oleh bisnis analis, ini dikaji lebih lanjut nilai yang lebih ideal itu berapa. Misal, kita membuat atau mengembangkan suatu landing page untuk klien A. Kira-kira impact-nya itu seberapa besar. Nah, persentase nilainya itu tidak didapatkan berdasarkan asumsi teman-teman, tapi betul-betul bisnis analis itu melihat dari bagaimana existing solution bekerja, bagaimana previous client impact metriknya seperti apa, dan juga memvalidasi terhadap target market segment, terhadap apa yang dicoba digagas teman-teman. Nah, ketika butir-butir dari project tersebut sudah terdefine dengan baik secara objektif bisnis, baru oleh project manager dicoba didetailin. Nah, didetailinnya seperti apa? Didetailinnya adalah dari sisi jenis tasnya apa aja. Apakah itu masuknya ke Epic, fitur, user story, ataupun task. Di mana masing-masing tadi memiliki adalah suatu hierarki. Kemudian ketika kita udah define di level yang paling detail, ya bukan grandmaster ya. Nah, ketika nanti kita udah mendefine sesuatu dengan lebih detail, baru PM dengan sesuai dengan kuota developer yang tersedia untuk menghandle suatu project akan coba di-assign dari sisi misalnya fitur A atau task A, task B, task C di-assign oleh orang A. Orang A tersebut eh, berdiskusi dengan senior ataupun tech lead dengan project manager itu mendiskusikan setiap butir task itu berapa story point-nya. Story point-nya juga beragam tergantung dari lingkup perusahaan. Tapi yang paling well known, story point itu ada yang ngatur per hari atau main days ataupun ada yang ngaturnya per menggunakan kayak Fibonacci rasio seperti 2, 3, 5, 7 dan sebagainya dengan definisi dari setiap perusahaan masing-masing. Nah, ketika task-task tersebut sudah didefine dengan baik, sehingga nanti kita akan tahu roadmap-nya teman-teman untuk project ini dengan detail fiturnya seperti ini, membutuhkan estimasi estimasi main days aktual kira-kira seperti ini. Nah, oleh project manager juga tidak bisa nge-report nanti kepada klien itu, let's say main days-nya 100 hari, dikerjakan oleh 2 orang, berarti timeline workflow-nya 50 hari. Itu udah sampai live production. Nah, boleh. Menurut pengalaman saya, kita project manager harus bisa menjaga buffer atau menginisialisasi buffer dari suatu project. Let's say tadi mandate-nya adalah 100, kita coba naikin 20-30% agar ketika para engineer mencoba mengimplementasi dan ternyata di tengah-tengah pengimplementasian terdapat suatu kendala, ada spare waktu sehingga masih tetap secara pengembangan project itu tetap on track, tidak melebihi dari deadline seperti itu. Nah, ketika detail-detail tersebut sudah dilakukan, kemudian di handover kepada product owner. Product owner di sini yang melakukan fit dan match terhadap apa yang dikerjakan oleh para engineer dengan kebutuhan dari klien sebagai subject matter expert yang betul-betul memastikan, let's say ketika engineer melakukan implementasi fitur A, nanti akan oleh product owner akan dicoba untuk di make sure atau divalidasi benar nggak flow-nya seperti ini. Apakah emang ini yang klien mau atau ternyata ada adjustment lagi kayak gitu. Nah, dari tahap analisis aja seperti yang saya jelaskan tadi,
cukup cukup panjang kalau software development life cycle-nya cukup detail. Nah, tapi biasanya kalau dari awal analisisnya itu udah sangat 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 teratur, maka flow seperti desain, development itu biasanya udah lebih tergambar dan jelas. Maka penting banget ketika analisis kapabilitas dari tim, memahami kapabilitas dari load dari suatu project dan sebagainya agar deliverable-nya on time dan juga vice versa seperti kebutuhan dari klien gitu. Nah, ketika tahapan desain dan development itu dilakukan secara per sprint, mungkin per minggu, per 2 minggu oleh masing-masing role, baru masuk ke dalam tahap testing. Nah, testing di sini biasanya at least yang awal itu adalah QA engineer, di mana nanti mereka akan melakukan suatu automation testing untuk mengevaluasi setiap pet dari user ketika mencoba project tersebut secara happy maupun yang set ataupun yang negative taste seperti itu. Nah, baru automation tersebut diintegrasikan dengan DevOps sebagai workflow dari CI/CD sehingga proses dari testing itu tidak lagi manual dan bisa otomatis gitu. Nah, ketika udah diorkestrasikan oleh DevOps, nanti solution architect yang sudah melihat aktualisasi dari suatu project itu seperti apa, dia pelan-pelan akan coba ngasih saran-saran improvement biasanya. Apakah dari sisi poin A, poin B, poin C, dan sebagainya, yang tujuannya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa mengefisiensi dan mengoptimalisasi workflow yang sudah ada. Nah, nanti baru ketika testingnya sudah clear dan sebagainya, baru masuk ke tahap fase data deployment. Nah, kalau di tahap deployment, ini biasanya betul-betul tanggung jawab dari seorang DevOps untuk menjaga agar produk itu bisa going live ke production. Nah, apakah proses dari software development life cycle hanya sampai situ? Oh, tentu saja enggak, teman-teman. Kita harapnya juga sampai situ udah selesai gitu kan. Cuman part lainnya yang cukup effort adalah ketika nanti masuk ke tahap fase iteratif deployment, iteratif development ataupun maintenance, di mana yang mencoba ekosistem dari produk atau project yang teman-teman kembangkan itu bukan hanya internal lagi, tapi eksternal juga. Dengan mereka mungkin tidak paham bagaimana cara penggunaan aplikasi, mereka ada melakukan suatu flow yang keliru dan sebagainya. Nah, dengan adanya maintenance, flow-flow seperti itu yang menyebabkan suatu aplikasi atau project bisa lebih baik secara kedepannya gitu. Nah, ngomong-ngomong, SDLC yang tadi saya bilang itu let's say setiap role dengan proper gitu ya. Nah, dengan SDLC yang proper tersebut membutuhkan sangat besar secara total waktu pengerjaan karena dari sisi analisis aja akan sangat-sangat banyak meeting teman-teman. Terus dari sisi pengerjaan development juga it takes more time karena engineer-engineer juga dengan role-nya masing-masing mencoba mengembangkan sebaik mungkin. Tapi di era AI saat ini, terutama di era generatif AI saat ini, di mana secara market saya bisa bilang ekosistemnya udah mulai shifting. Ekosistem shifting tersebut yang dimaksud adalah bagaimana kita sebagai satu kesatuan eh, project SDLC tersebut bisa diakselerasi lebih cepat. Yang pertama itu. Yang kedua, gimana caranya agar cost yang dalam suatu proses SDLC bisa lebih optimal. Yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai konsultan atau perusahaan konsultan tersebut bisa enhance revenue perusahaan dengan menghandle project-project yang lebih banyak tapi dengan human resource yang terbatas. Nah, solusinya seperti apa? Kalau dulu proses SDLC ini pure 100% manusia, di mana saya bisa bilang bahkan yang ngoding itu 30% dari komposisi tim. Sisanya cuman meeting, meeting, meeting. Oke. Nah, dulu saya mikir itu nggak guna. Ya, produk realnya kan dari tangan engineer, tapi proporsinya kok dikit banget ya. Tapi setelah saya mencoba shifting mindset saya dari yang tadinya engineer menjadi seorang founder, oh ternyata SDLC ini sangat penting. Tapi kok posnya gede banget gitu.
Nah, apalagi dengan era generatif AI saat ini, kita bisa mengoptimalisasi misal dari tahap analisis sampai development itu tadinya 100% menggunakan tenaga manusia, sekarang bisa 70% dibantu oleh AI. Dari scratch sampai 70% project development. Tapi tetap manusia di sini masih dipakai untuk merefine bug-bug yang tidak diketahui, untuk menambahkan aspek-aspek bisnis yang tidak diketahui oleh AI, karena kan ujung-ujungnya AI itu belajar dari data-data yang ada di internet. Sedangkan bisnis impact dari suatu perusahaan itu adalah eh, privasi ataupun rahasia dari masing-masing perusahaan. Produk yang sama-sama produk yang sama, tapi perusahaan dengan skala yang berbeda itu memiliki nilai impact persentasenya juga berbeda. Bisa aja kalau teman-teman let's say implementasi CRM di small business owner itu revenue-nya bisa meningkat 10 kali lipat dari 1.500.000 jadi 15 juta. Nah, tapi ketika teman-teman coba implementasi ke high-end enterprise CRM tersebut, revenue-nya meningkat hanya misalnya 2% atau 3% secara year of growth-nya. Nah, itu dapatnya dari mana ya? Karena memang dari existing revenue mereka sudah 10 miliar. Nah, 10 miliar, 1%-nya berapa? 10 miliar 100 juta. Nah, itu apakah worth it? Itu balik lagi kepada teman-teman. Di mana game skalabilitasnya sangat-sangat menjadi consideration gitu. Nah, terus di fase testing, deployment, dan maintenance ini mau nggak mau karena produk yang kita kembangkan ini bukan dari AI untuk AI, tapi dari manusia untuk manusia, maka interfacing dari suatu produk itu nggak bisa interfacingnya adalah AI. AI hanya membantu mengakselerasi proses operasional di belakang manual works yang dilakukan oleh manusia. Misal, di testing kita bisa minta bantuan AI untuk bikinin happy path, negative path, atau set path. Kemudian juga mungkin kita bisa minta bikinin testing-testing, unit testing yang lain, dan sebagainya. Tapi tetap, kita sebagai manusia perlu memvalidasi lebih lanjut apakah ideal atau terlalu berlebih-lebihan. Gitu. Dan apalagi kalau dari sisi maintenance. Kalau maintenance ada dua tipikal user at least teman-teman. Ada yang paham, ada yang nggak paham. Yang paham ya mungkin enak kita bisa kasih misalnya form feedback nanti mereka akan report secara teratur. Itu adalah tipikal user yang bagus untuk produk kita. Tapi mostly produk itu dikembangkan tanpa ada user itu tahu bagaimana cara mengoperasionalkannya. Maka ujung-ujungnya suatu produk itu perlu interfacing secara manusia agar bisa menjelaskan secara produknya seperti apa, bagaimana cara pakainya, apa yang tidak boleh dilakukan, dan sebagainya. Itu betul-betul bagaimana cara suatu produk bisa berkomunikasi dengan user. Tapi Mas Alif kan ada seperti misalnya video-video tutorial, kemudian mungkin dokumentasi, dan lain-lain. Betul, teman-teman. Tapi again, kalau gamenya adalah B2C ataupun SaaS produknya, itu mungkin masih bisa dilakukan. Oke, tapi kalau basisnya adalah teman-teman berkoordinasi dengan B2B ataupun konsultan, mereka akan 100% dependence kepada kita sebagai developernya. Karena ya mungkin mereka nggak mau ribet, dan mereka juga pengen merasa value yang dibayarkan dari suatu project itu terkesan worth it, gitu. Kita lanjut dulu. Nah, contoh dari bagaimana akselerasi dari manual traditional works menjadi ada AI companion itu seperti apa. Nah, di sini saya coba jelaskan lebih ke bagian terutama bagian analisis teman-teman ataupun requirement gathering. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ingat tadi, step analisis adalah langkah pertama yang menjadikan fundamental atau pondasi step-step berikutnya. Ketika analisisnya salah, maka step-step berikutnya pun akan salah. Makanya akan ada penyesuaian biasanya kalau step-stepnya salah. Kalau dari awalnya salah, tengah-tengahnya pasti salah. Di tengah-tengah pula gitu. Contohnya apa aja? Misal, kita lakukan manual interview terhadap user, kita tanya masalahnya apa aja, terus misalnya kenapa hal itu terjadi, dan sebagainya. Yang mana biasanya kita cuma catat atau lewat Zoom ya, berarti kita record, habis itu nanti kita simak ulang sampai kita analisis. Nah, ke depannya
kita bisa melempar kepada AI untuk kita lakuin analisis insight insight apa aja yang kita bisa ambil sehingga dari misalnya meeting 2 jam kita nggak perlu habisin 2 sampai 3 jam berikutnya untuk menganalisis ulang. Kita bisa minta tolong sama AI mungkin dengan hasil yang mungkin 15 sampai 30 menit eh, kerjaan kita bisa lebih cepat selesai. Karena again manusia yang berharga itu adalah waktunya gitu. Kemudian yang kedua adalah manual BRD. BRD itu adalah Business Requirement Document, di mana ini adalah detail-detail fitur ataupun objektif dari impact yang dibutuhkan klien berdasarkan masalah-masalah dan existing workflow atau operasional perusahaan klien kayak gitu. Nah, BRD ini biasanya dikerjakan oleh orang-orang non teknis. Nah, cuman karena kadang orang-orang non-teknis ini juga tidak memiliki sense of engineering yang baik, maka akan ada gap antara BRD yang dibikin sama produk development yang dibikin karena mereka tidak realistis secara kapabilitas tim. Nah, caranya gimana? Kalau kita ngerjain BRD yang manual itu it takes a lot of time, kita coba untuk menggunakan AI untuk pembuatan BRD, kemudian langsung kita coba validasi sekilas dulu. Udah oke, kita coba lempar ke tim engineering, make sense atau enggak. Kalau enggak make sense, kita minta feedbacknya terus iteratif BRD-nya untuk dibuat. Kayak gitu. Nah, terus kalau yang bagian tim developer, dengan dulunya kan kita lakuin coding itu betul-betul fokus. Kayak mungkin 3-4 jam sehari fokus, sisanya sambil meeting, sambil ngobrol, sambil scroll Facebook, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bisa lebih sering scroll Facebook dan progres kita tetap berjalan dengan optimal dengan cara kita menggunakan AI assisted coding untuk kerjaan-kerjaan yang terkesan manual, repetitif, dan membosankan atau di bagian fundamental. Tapi untuk yang bagian advance seperti desain sistem, kemudian mungkin use case yang udah berhubungan dengan komputer arsitektur itu sendiri, kayak penggunaan CPU, RAM, trading dan lain-lain itu tetap masih di tangan teman-teman developer yang melakukan decision ataupun melakukan validasi gitu. Dan yang terakhir adalah ketika kalau di zaman belum ada AI itu kita betul-betul let's say klien butuhnya seperti ini. Tapi kan kita belum 10 misalnya klien itu di bidang tambang. Dia udah bermain di tambang selama 10 tahun. Kita sebagai konsultan tidak memiliki waktu selama 10 tahun untuk memahami operasionalnya secara detail. Akhirnya ya kita betul-betul hanya mengira-ngira, oh kayaknya gini deh yang dibutuhin klien, kayaknya cukup deh gitu. Padahal kalau kita paham operasional selama 10 tahun, harusnya nggak seperti itu. Ada mekanisme yang lebih ideal. Nah, cuma kan kalau kita per klien harus punya pengalaman yang sama yaitu 10 tahun, kan itu juga buang waktu yang lebih lama lagi. Maka kita mencoba menggunakan AI untuk dari brief-brief yang sudah ada, dari plan-plan yang sudah ada, kita lakukan analisis gap. Nah, gap tersebut di mana kita minta AI-nya sebagai subject matter expert dari suatu domain tertentu. Tambang, finansial, asuransi, dan lain-lain. Ya, tapi tetap aja hasil dari auto gap analysis ini nanti kita tetap harus lakukan konsolidasi meeting ulang terhadap klien. Ini kayaknya dari masalah ini, solusinya ini kayaknya masih ada gap nih Pak. Boleh minta kejelasannya tetap. Karena kita nggak bisa untuk yang bagian auto gap analysis ini, kita cuma untuk meng-highlight clarity terhadap suatu potensial isu-isu di pertengahan sampai development life cycle. Tetap apa namanya human result atau validasinya tetap harus di klien gitu. Next. Nah, contohnya di sini ada requirement gathering, teman-teman. Requirement gathering, misalnya teman-teman ada meeting online, offline gitu ya. Contoh let's say online, kayak sekarang kita menggunakan Zoom, teman-teman. Dan oleh moderator yaitu Kak Teresa, thank you sudah di-record. Nah, record ini kalau kita pakai eh, Zoom ataupun Gemini atau Google Chrome itu kadang udah ada transkripsinya juga gitu. Apalagi sekarang AI yang voice to text udah cukup canggih. Nah, baru abis itu kita lempar let's say ke ChatGPT untuk dianalisis lebih lanjut sesuai dengan objektif yang kita butuhkan agar insight-insightnya bisa lebih cepat dan kita nggak perlu spend waktu yang banyak terhadap suatu masalah tersebut gitu. Nah, tapi saya kasih tahu dulu
teman-teman harus fokus pada ekstraksi pain point yang berimpact terhadap cash flow ataupun produktivitas daripada teman-teman fokus terhadap fitur teknis di awal. Nah, ada satu hal yang ini berdasarkan pengalaman saya selama ini jadi konsultan, yaitu jangan sampai klien yang menentukan unsur teknisnya. Teman-teman sebagai konsultan lah yang memberikan rekomendasi. Tujuannya biar apa? Value terhadap klien kita tetap terjaga. Yang kedua, kita bisa sesuai dengan kapabilitas kita. Jangan sampai kita bisanya PHP, user atau klien mintanya Node.js, kita bisa-bisain, padahal nggak bisa. Akhirnya, produk yang kita kembangkan mungkin secara tampilan berhasil, tapi secara teknis beberapa ada yang kurang ideal, karena memang kita belum terlalu berpengalaman, gitu. Nah, faktanya, berdasarkan ini riset yang secara global di US, saya lupa ngambil sumbernya dari mana, tapi saya tadi baca dari sumbernya berita US alias Trust Me, di mana faktanya adalah 70% project itu kadang gagal atau miss secara deadline karena kurangnya pemahaman terhadap objektif klien dan bagaimana kita mengimplementasi. Di mana sebenarnya antara klien dan konsultan memiliki dua jenis permasalahan yang berbeda. Mungkin klien tidak bisa menarasikan permasalahan dan objektifnya lebih clear, dan si konsultan pura-pura paham-paham aja, padahal nggak paham. Itu yang bahaya sebetulnya. Ya, mungkin kita paham. Kalau dari saya paham dari sisi konsultan, kita pengen kelihatan pinter di hadapan klien. Makanya kita bilang siap, paham dan sebagainya. Padahal saya rasa ada baiknya kadang kita mengklariti ulang apa yang atau kita mengklarifikasi ulang apa yang kita tangkap dan apakah itu inline dengan yang dimaksud oleh klien. Yang sepengalaman saya, ketika klien bilang A, terus kita coba narasikan A secara apa yang kita tangkap, biasanya nanti akan ada feedback-feedback revisi yang dilakukan oleh klien. Nah, itu adalah hal yang penting di mana mungkin klien tadinya lupa, jadi dia mencoba menegaskan ulang. Sehingga requirement gathering kita itu betul-betul optimal, kayak gitu. Oke, nah kemudian di sini ada business requirement documents, di mana contohnya adalah let's say dari hasil konteks Zoom meeting tersebut, kita udah dapat konteksnya. Habis itu nanti kita lempar ke AI, nanti instruksinya kita sesuaikan dengan objektif dari masing-masing perusahaan kita, biasanya bikin BRD seperti apa. Terus nanti akan ada formatnya at least seperti butuhnya fiturnya apa aja, impactnya apa aja, butuh butuh berapa man days dan sebagainya. Tapi dengan catatan, ingat teman-teman, AI yang teman-teman pakai seperti di ChatGPT atau mungkin Gemini dan lain-lain, itu mereka tidak memiliki bisnis konteks terhadap perusahaan teman-teman, gameplay dari perusahaan teman-teman, dan lain-lain. Maka, jangan satu kali dibuat, teman-teman approve. Tapi teman-teman harus benar-benar cross-check secara detail, terus teman-teman lakukan iterasi. Iterasi itu adalah kuncinya. Nah, salah satu insight-nya, misal ketika insight atau output yang diberikan oleh AI itu terlalu umum, kita trying to put additional context di dalam AI input, AI conversation tersebut. Misalnya additional konteksnya mungkin dari POV-nya klien ke, dari POV-nya engineer kita, atau POV dari sisi memang perusahaan kita. Kayak gitu. Let's say perusahaannya fokusnya di AI. Kemudian ada use case dari bikin misalnya ERP. Nah, otomatis kalau misalnya seperti itu kan kadang AI nanti akan kita akan bikinin AI companion buat si ERP tersebut. Padahal ketika kita ingat conversation kita dengan user, sebenarnya mereka nggak butuh AI untuk companion ERP-nya. Tapi karena kita apa namanya expertnya di AI, maka dikasih rekomendasi fitur tersebut. Nah, itu perlu di cross check lebih lanjut, biar teman-teman tidak memberikan eh, effort berlebih pada sesuatu yang dinilai tidak terlalu berarti seperti itu. Pasti teman-teman wondering, tapi Mas, kalau misalnya kita implement ABC dengan ibaratnya ada extra miles yang kita lakukan tersebut, kan pasti klien senang dong. Oke, mungkin klien senang, tapi timeline pengerjaan akan geser. Engineer akan merasa keberatan karena let's say kapabilitas mereka belum sampai di sana. Dan kemudian nanti akan berimpact kepada ketika teman-teman melakukan extra miles tersebut, tadinya value-nya 90%, dengan adanya extra miles jadi 100% value-nya. Tapi secara fee dari suatu proyek tersebut ya hanya 90, sehingga kan
betul jadi sia-sia gitu. Tergantung nanti bagaimana bisa mengkondisikan. Kalau gameplay saya pribadi, ketika saya rasa kita bisa lakukan improvement, saya coba akan catat. Kita catat improvementnya apa aja yang dirasa make sense, dan kita coba lainkan dengan problem dari user, baru akan ada next development, sehingga fee-nya itu terpisah dan revenue dari perusahaan konsultan kita akan lebih tinggi, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu yang saya juga masih belajar bareng-bareng, dan saya harap teman-teman juga kita bisa belajar bareng-bareng. Kita itu mencoba untuk mengkomunikasikan impact, bukan fitur. Ini juga sebenarnya masih PR-nya saya, cuman ya ya kita belajar sama-sama ya teman-teman. Seperti salah satu yang saya bilang itu kayak seamless data flow misalnya. Nah, itu kurang tepat karena bagi kita seamless data flow itu sangat impactful. Berarti ya, user nanti tinggal integrasi kredensial database mereka, terus masuk ke sistem kita, habis itu langsung terintegrasi dan tidak ada manual work sama sekali di dalamnya. Tapi klien kan nggak paham seamless di sini apanya yang seamless, integrasinya kah, penambahan datanya kah, atau apanya ya kan? Nah, sehingga kita coba detailin. Oke, seamless data flow ini maksudnya adalah kita integrasikan misalnya dashboard kita saat ini dengan existing existing Excel yang sudah ada, sehingga karyawan-karyawan Bapak nanti ketika onboarding aplikasi ini tidak memerlukan banyak waktu untuk melakukan migrasi data. Nah, sehingga eh, karyawan Bapak bisa tetap fokus dengan operasional tanpa harus terganggu dengan adanya aplikasi kami, sehingga produktivitasnya meningkat dan menurut kami conversation atau conversion rate-nya akan meningkat 15%. Sorry, ini harusnya conversion ya. Yang kedua adalah personalized suggestion misalnya. Nah, personal suggestion itu dari sisi kita keren. Wah, kita implementasi AI yang segmented untuk masing-masing pelanggan. Nah, kita coba enhance di mana dengan personalized suggestion itu kita biasanya ada tipikal pelanggan tuh ada dua teman-teman. Ada pelanggan yang baru sama pelanggan yang udah dari bulan lalu misalnya beli melakukan purchase atau purchase dalam suatu produk tersebut. Nah, keduanya ini adalah sama-sama potensial revenue bagi perusahaan. Nah, tapi gimana caranya agar yang baru tetap masuk, terus yang udah lama juga tetap beli lagi. Nah, caranya adalah dengan melakukan personalization sehingga estimasi retention rate dari suatu purchase akan meningkat sebesar 20%. Nah, tapi ada satu hal, teman-teman kan pasti mikir 15%, 20% itu adalah bukan hal yang menarik. Menariknya kan kalau kita bilangnya 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, dan sebagainya. Kalau gameplay saya pribadi sebagai konsultan, itu mencoba memberikan suatu promise atau janji, tapi yang tidak over promise. Betul-betul sesuai dengan skalabilitas dari perusahaan, terus diboost dengan aplikasi yang baru ini jadi seperti apa gitu. Jangan sampai over promise karena kadang ya klien kita juga adalah manusia. Ketika dijanjiin misalnya Anda masukin 1 juta terus nanti returnnya jadi 10 juta, siapapun pasti tertarik. Tapi in actualnya kalau misalnya cuma jadi eh, naiknya cuma 20%, misalnya jadi in actual misalnya jadi cuma 1,5 juta misalnya, dari 1 juta jadi 1,5 juta, berarti kan 50% gitu ya. Nah, itu malah bikin em, persona kita buruk di hadapan klien, dan bisa jadi kita malah dituntut oleh klien tersebut. Dan jangan lupa itu sudah terjadi di influencer crypto gitu. Oke, next. Nah, habis itu kita jelasin seputar kursor fitur ya teman-teman. Ini adalah satu hal fitur yang menurut saya pribadi, saya yakin teman-teman udah punya eh, IDE tools andalan masing-masing. Ini saya coba lakukan rekomendasi kursor. Kenapa teman-teman? Ada Lovable, ada Try, ada em, Desktop, atau ada Codex dan lain-lain. Banyak banget toolsnya teman-teman. Tapi ingat, yang paling stabil itu adalah kursor dalam konteks bagaimana dia mengolah suatu konteks agar tetap bisa inline gitu. Kalau kita bisa bicara misalnya anti gravity atau misalnya kita bicara lovable, at certain point, ketika konteks atau data atau kode kita udah sangat banyak, mereka kadang udah tidak terlalu optimal dan suggestion mereka menjadi terlalu basic, tidak inline dengan apa yang sudah dilakukan di kode base sebelumnya. Sedangkan kursor
yang sudah melalui proses-proses itu semua, mereka udah lakukan improvement secara berkala. Makanya tetap kalau saya pribadi menggunakan kursor gitu. Nah, teman-teman juga boleh coba ini dong apa namanya chat. Kalau teman-teman biasanya untuk AI IDA-nya teman-teman biasanya pada pakai apa nih? Kalau saya pribadi kursor, kalau teman-teman pakai apa? Boleh sambil diisi di chat ya. VS Code Copilot, kursor buat raja terakhir anti gravity. Oke. Sebetulnya gini teman-teman. Teman-teman silahkan pakai AI apapun itu, tapi dengan catatan gini, jangan sampai gini, objektif kita adalah membuat suatu produk menjadi lebih cepat dan akurat. Itu objektifnya. Oke. Nah, jangan sampai ketika ada tools baru, kita selalu eksperimen, eksperimen, eksperimen. Kita harus fokus dengan tools yang kita ada sekarang. Kalau kita coba pahami fitur-fiturnya apa aja, sehingga penggunaan kita tuh nggak cuma 10-20% dari suatu produk, tapi maksimal 100% gitu. Dan ketika baru kita udah lakukan customisasi macam-macam dan ternyata masih terkendala, barulah kita coba consider menggunakan tools-tools yang lain sambil nanti kita bandingin. Ketika kita udah modifikasi kursor sedemikian rupa, kita udah modifikasi Gemini anti gravity sedemikian rupa, kita bisa lihat tuh nanti baru perbedaannya. Karena basisnya kalau misalnya kita sama-sama pakai kursor, kita pakai sama-sama anti gravity dengan prompting yang sama, tapi tidak melakukan customisasi apapun, sama aja bohong. Teman-teman malah terdistraksi dengan tools-tools yang baru. Yang mana AI saat ini setiap minggu, setiap bulan selalu akan ada update, teman-teman. Fokus dengan objektif, fokus dengan value, dan optimalisasi apa yang udah ada sekarang. Seperti itu. Kita coba next. Nah, contohnya apa aja fiturnya? Saya akan coba highlight, nggak akan terlalu banyak. Saya akan highlight yang pertama ada indexing docs, MCP, dan juga soup agent, teman-teman. Ini dari fiturnya kursor. Yang pertama ada indeks, sorry sebentar. Yang pertama ada indexing docs. Indexing docs ini tujuannya adalah kan di suatu AI, sorry, bukan dari sisi suatu framework atau library itu kan kadang selalu ada improvement setiap versi gitu kan. Nah, AI itu kan basisnya adalah mereka knowledge-nya terbatas sesuai dengan data yang dilatih pada saat itu. Ketika Node.js ketika tahun 2025 misal baru ada Node.js versi 3, ya udah AI-nya di tahun 2025 hanya belajar Node.js versi 3. Ternyata di 2026 AI-nya belum ada melakukan update, tapi Node.js sudah update ke versi 4 dan cukup ada perubahan yang cukup banyak misalnya. Nah, kan nggak mungkin kita tunggu para pemain besar untuk melakukan retraining. Maka salah satu kapabilitasnya adalah kita melakukan indexing terhadap dokumentasi-dokumentasi suatu framework atau library ke dalam internal Cursor tools kita. Gitu. Tujuannya agar nanti bisa dicari secara lebih dinamis dan lebih update. Kayak gitu. Yang kedua adalah MCP. Nah, kalau MCP ini adalah model konteks protokol di mana teman-teman memiliki kapabilitas untuk mengintegrasikan tools IDE yang teman-teman gunakan dengan external tools yang teman-teman pakai. Misal, teman-teman integrasikan MCP-nya Jira, nah, teman-teman integrasikan MCP-nya dengan Figma, teman-teman integrasikan MCP-nya dengan Vercel. Nah, Jira tujuannya untuk update board apa untuk project management misalnya. Terus ada Figma yang untuk dari desain dari suatu aplikasi ataupun website, sama ada Vercel yang untuk melakukan deployment. Nah, ketika teman-teman integrasikan ketiga hal tersebut, maka secara otomatis ketika kita implementasi fitur ini, biasanya kan developer males tuh ngegeser tiketnya ke status tertentu terus ngasih update-nya seperti apa. Nah, ke depannya kalau kita implementasi MCP yang seperti itu nanti maka akan bisa otomatis gitu. Dan nanti dari Git commit-nya kadang juga bisa direferensikan dengan URL dari tiket masing-masing project tersebut gitu. Sehingga kita nggak perlu lagi tuh ketika kita ngoding kursor, kita udah commit, kita udah bikin pull request, kita harus bikin deskripsinya ke eh, kita harus bikin MCP-nya lagi ke Jira dan lain-lain. Bikin seefisien mungkin workflow teman-teman sesuai dengan kondisi dari existing gitu. Nah, itu
adalah kapabilitas dari indexing docs dan juga MCP. Nah, nextnya adalah sub agent teman-teman. Ini sebenarnya terminologi yang udah lama kalau saya di bidang AI, tapi dari sisi fitur di AI IDA itu baru diimplementasi baru-baru ini, yaitu sub agent. Simpelnya adalah bagaimana suatu agent itu lebih spesifik ke role-nya masing-masing. Ada yang buat front end, back end, QA engineer, pen test dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga SDLC yang tadi, software development life cycle tadi, yang harusnya tadi ada beberapa step yang masih perlu divalidasi oleh kita sebagai manusia dengan memahami suatu konteks tertentu, dengan kapabilitas sub-agent, maka hasil dari tugas-tugas kompleks di hasil requirement gathering itu bisa diakselerasi lebih cepat dengan spesialisasi AI di bidangnya masing-masing. Sehingga pengerjaannya juga bisa paralel, tapi konteks utama dari suatu project tetap bisa inline. Itu kalau sub agent. Jadi ketika teman-teman bikinkan fitur untuk hapus dokumen misalnya. Dari AI yang buat front end akan bikinin, back end akan bikinin, pentest akan memvalidasi apakah betul atau salah, atau ada vulnerable atau enggak, dan sebagainya. Jadi satu prompting udah mengcover misalnya 4 aspek dari development life cycle-nya teman-teman. Itu. Kan kalau sebelum ada sub agent, teman-teman bikin front end-nya dulu, bikin back end-nya dulu, bikin QA-nya dulu, baru bikin pentestnya dulu dan sebagainya. Itu kan secara iteratif tuh conversationnya conversation by conversation. Tapi jangan lupa AI itu memiliki limitasi konteks. Ketika konteksnya itu udah terlalu panjang, nanti ya bisa jadi bagian front end mereka lupa ngetes. Bisa jadi bagian back end mereka lupa ngetes. Itu kapabilitas additional dari sub agent terutama kursor. Nah, kira-kira takeaway-nya seperti itu dari sesi How Enggan Ngoding Change IT Development Lifecycle. Dengan harapan dari development life cycle tersebut, teman-teman nggak harus betul-betul plek-ketiplek lakuin apa yang saya sarankan, tapi teman-teman identifikasi existing SDLC seperti apa, teman-teman melakukan inovasi terhadap SDLC tersebut dengan AI. Sehingga takeaway-nya adalah kedepannya harusnya kita bisa deliver project 3 kali lebih cepat, 3 kali lebih cepat, juga meningkatkan return on investment terhadap suatu proyek itu sebesar 30%. Sama jangan lupa, kita itu kalau sebagai coder, saya akan bilang di 2026 sampai 2030, kalau kita mindsetnya masih ngoding doang, itu akan tergantikan oleh AI. Maka kita harus change our mindset instead of being a builder into a strategic. Walaupun memang strategiknya nggak dalam-dalam banget. General level aja itu udah cukup. Nanti strategik itu akan semakin dipertajam ketika years of experience teman-teman semakin meningkat. Seperti itu. Oke, kira-kira dari saya seperti itu di sesi 45 menit seputar topik yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan feel free teman-teman kalau misalnya mau eh, japri saya di LinkedIn saya yaitu M Alif R. Kira-kira seperti itu. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alif Ramadan atas penyampaiannya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kita kasih riak ya yang applause buat Kak Alif. Oke teman-teman. Wah ternyata ya mind-blowing banget nih penjelasannya. Dari yang awalnya nggak ngoding, seperti yang ada lorem ipsum tadi di awal. Hingga ternyata ini membahas SDLC dan hingga gimana sih strateginya, buildingnya gitu kan ya teman-teman. Dan semua itu dibahas secara komplit ya sama Kak Alif nih. Jadi bukan poinnya tuh nggak ngoding tuh bukan kita nggak mau ngoding gitu ya, tapi kita gimana naik level sih ke arah arsitektur dan solusi buat nanti ke depannya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, sesi yang tunggu-tunggu nih. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab juga nih ya teman-teman. Yuk teman-teman nih silakan buat yang mau tanya boleh langsung aja diketik pertanyaannya ya silakan di kolom komentar atau boleh raise hand nanti kita akan urutkan nih siapa yang mau tanya dulu. Oke Kak sudah ada pertanyaan nih dari Kak Rahman Hakim. Untuk SDLC tadi 30% human dan 70% AI. Gimana aja si AI harus mendominasi dan metode measure-nya apa? Gimana cara pengukurannya Kak Alif? Seperti itu Kak. Oke, thank you Mas Rahman Hakim. Tadi untuk yang sebenarnya gini teman-teman, metrik yang 30-70% itu based on sampel yang saya lakukan di perusahaan internal saya pribadi gitu. Nah, di mana aja sih AI harus mendominasi? Oke, di mana aja AI harus mendominasi? Kalau saya jawab tergantung, itu kan sangat membosankan. Saya bilang teman-teman itu tadi
define, let's say perusahaan teman-teman bergerak di bidang e-commerce misalnya. Nah, e-commerce itu kan nggak semuanya, nggak semua flow-nya itu manual kan. Teman-teman cek mana yang iteratif atau repetitif, itu yang coba dioptimalisasi dengan AI. Nah, metode measurement-nya seperti apa? Itu banyak banget sebetulnya. Sesimpel gini teman-teman. Tadinya saya bilang 70% dan 30% human itu misalnya gini. Kita ngembangin suatu sistem informasi gitu ya. Di mana biasanya kita bikin endpoint untuk create, read, update, dan delete itu biasanya let's say 1 sampai 2 jam, include sama testing. Sekarang hanya 5 sampai 10 menit. Apakah itu kan dari situ udah kelihatan tuh comparison-nya. Tadinya misalnya 2 jam, jadi 10-20 menit. Hitung aja tuh berapa persentase optimalisasi waktu yang dilakukan. Kayak gitu. Dan itu baru satu use case. Itu jadi there's a lot of kind of metrics that we can calculate sebetulnya. Cuman yang paling simpel dari sisi development engineer adalah waktu pengerjaan itu dulu. Kalau teman-teman udah naik level, pasti teman-teman akan bisa tahu kayak insight, oh kalau aku bikin seperti ini, impact-nya apa ya? Retention rate kah? Conversion rate kah? Revenue kah? Optimalisasi efisiensi kah? Dan sebagainya. Itu yang teman-teman ke depannya ya gali lebih lanjut kayak gitu. Gimana Mas Rahman? Eh, Cukup menjawab nggak kira-kira? Gimana Mas Rahman? Oh, menjawab Mas, makasih. Itu menjawab ya. Baik. Teman-teman yang lainnya, terima kasih ya untuk Kak Alif sudah menjawab pertanyaan dari Kak Rahman. Teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Oke. Ini banyak banget ya aksinya ya. Ya teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih terkait dengan SDLC-nya. Oh, ada lagi nih Kak. Panjang banget nih dari Kak JRY. Jerai mungkin ya kita bacanya. Kak, tadi kan disebutkan bahwa semuanya sekarang kurang lebih sudah ada campur tangan AI untuk mempercepat pengerjaan. Gimana kalau untuk saya yang pemula, apakah juga ada metode yang bisa bikin saya belajar, terutama di bidang software engineering, secara cepat, saya hingga cepat saya hingga bikin saya master di bidang itu? Ini real, saya masih pemula itu, Pak. Nggak usah klarifikasi ya. Oke, gue yakin masih banyak banget sebenarnya junior-junior yang gue bisa bilang terintimidasi dengan adanya AI. Gue ak- eh, apa acknowledge about itulah gue bilang. Nah, untuk bikin saya belajar lebih cepat sebenarnya gini, identifikasi mungkin lebih ke pertama, let's say caranya adalah bikin basisnya project based learning dulu aja. Atau Mas Gary itu bikin aja suatu produk yang betul-betul live dan benar-benar bisa dipakai. Dari situ pasti akan lebih impactful daripada bikin project terus push repo tapi nggak ada live sama sekali. Itu beda lah kayak gitu. Sesimpel apa? Misal Mas Jerry bikin em, form web untuk kecepatan nulis tangan misalnya, ngetik ngetik misalnya. Nah, kan simple tuh, cuma 1 atau 2 halaman ya kan. Dicoba di live-in aja dulu. Ketika di live, sekarang dengan berbagai komunitas, contohnya artificial community dan mungkin komunitas IT ataupun di sosmed lain, Mas jadi publish. Dari situ pasti akan banyak eh, tipikal user. Ada yang iseng-iseng nanti ngapain tes webnya Mas Jerry, atau nanti ada yang nyobain secara heavy, dan nanti akan banyak yang nyobain iseng doang, habis itu udah, dan sebagainya. Nah, dari situ Mas Jerry jangan lupa untuk tracking setiap potensial data tersebut di dalam suatu tools-tools analitik. Nah, dari situ nanti akan kelihatan tuh, oh, aku bisa lihat kalau dari sisi yang aksesnya dari Safari, eh, respon time dari web aku misalnya lemot banget nih. Nanti Mas Jerry cari gimana cara benerinnya. Nah, dari situ gue yakin akan sangat-sangat improve total kayak gitu. Dan itu menurut gue udah cukup proven. Ada salah satu orang di LinkedIn yang gue lihat, dia itu bikin CV roasting. Simple aja sebenarnya. Dia lempar CV tersebut ke AI, terus ngasih responnya di front end. Simple kan sebetulnya. Tapi ketika
di-hit oleh 10.000 orang dalam satu waktu yang bersamaan, dia muter otak tuh. Gimana optimalisasi buat AI-nya, gimana untuk reduce cost dari token AI-nya dan sebagainya. Itu itu betul-betul apa namanya, suatu pengalaman yang nggak akan tergantikan. Dan bener aja, abis si orang tersebut bikin produk CV roasting, abis itu sekarang dia kerja di remote di Jepang. You know, ada tools analitik yang direkomendasikan nggak Mas Alif untuk trackingnya. Oke, saya pribadi sekarang pakai Google Analytics, pakai Post Hoc, dan dua itu aja ya kalau saya so far sekarang. Dan menurut saya pribadi Post Hoc is already enough ya. Kalau ada tools-tools lain ya teman-teman pernah coba ya silahkan. Itu kalau dari sisi product metric ya. Em, Kalau dari sisi DevOps kita bisa pakai Grafana, pakai Sentry, pakai Loki, Prometheus dan lain-lain. Tapi ya ujung-ujungnya adalah ya kalau saya pribadi lebih penting product metric daripada server metric. Kalau saya pribadi untuk di awal gitu. Karena nanti kalau product metricnya udah jelas, kita udah tahu nih apa namanya. Nanti skala servernya seperti apa? Apakah kita harus bikin tadinya monolit jadi microservice dan lain-lain? Kang Alif, izin saya nanya masih pemula tadi yang kursor presentasi tadi apa fungsinya? Pre Kursor presentasi tadi apa fungsinya? Kursor itu buat AI IDA untuk ngebantu ngoding. Terus tadi ada tools seperti indexing docs itu untuk mengakses dokumen-dokumen suatu framework secara real time. Terus tadi ada terus tadi ada MCP. MCP itu model konteks protokol. Model konteks protokol itu tujuannya untuk mengintegrasikan antara kursor tools yang Mas Hafiz punya ke eksternal tools seperti Gira, Figma, dan lain-lain. Itu tujuannya agar satu kali prompting bisa tersinkronis secara keseluruhan. Sama tadi ada em, sub agent. Yang sub agent itu untuk menyelesaikan problem atau problem yang teman-teman instruksikan, tapi dengan agent yang lebih spesifik ke bidangnya masing-masing, sehingga insight-nya bisa lebih optimal kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti Kang Hafiz masih belum paham, saran saya cari baca kursor terus cobain dulu aja sih, gitu. Kadang kalau kita cuma nanya tapi kita nggak ngerasain langsung, sense of knowledge-nya jadi berkurang lah menurut saya, gitu. Tetap harus praktek dulu ya kak ya, biar lebih mengerti dan paham terkait dengan gimana sih kursus itu berjalan atau alat yang kita gunakan itu. Betul. Baik teman-teman, ini nih sudah ada banyak yang bertanya ya teman-teman. Yuk tanyakan lagi teman-teman. Barangkali ada yang mau raise hand, silakan untuk langsung open mic aja, nggak apa-apa. Oh, ada tanggapan dan juga pertanyaan nih. Min makin lama pakai AI IDE, kok lama-lama jadi lupa cara ngoding, walaupun jadi lebih efisien dan cepat dalam pengerjaannya. Apakah solusinya kembali ngoding manual, Min? Ini lama makin lama jadi apa, makin. Ya karena Dari kedepannya Kak Arif. emang menurut saya pribadi event business owner tuh nanti kadang ya udah nggak akan peduli dengan bagaimana cara kalian ngoding dan sebagainya. Kalau saran saya pribadi ada dua hal. Kalaupun dibilang lupa cara ngoding, ya nggak apa-apa kan karena ada AI gitu ya. Itu yang pertama. Jadi nanti teman-teman misalnya teman-teman waktu kita kita sama-sama punya waktu cuma 24 jam, oke? Misalnya teman-teman handle satu project, kalau manual work 8 jam, dengan AI 3 jam. Oke. Nah, 5 jamnya ngapain? Jangan teman-teman bisa scroll Facebook, itu utama. Nah, tapi abis itu teman-teman coba identifikasi dari apa yang sudah dibuat oleh AI, eh, bagian mana nih yang kira-kira teman-teman masih nggak paham. Misalnya, sesimpel kita bisa bikin endpoint gitu. Kita bisa bikin endpoint pakai Python. Oke. Tapi teman-teman paham nggak bagaimana endpoint itu digunakan secara eh, layer-layer infrastruktur di jaringan? Harus lewat misalnya HTTP dulu, baru ke transport, ke protokol, baru ke middleware dan lain-lain. Nah, aspek-aspek yang ibaratnya tadinya kecil tersebut, di spare waktu 5 jam tadi teman-teman gunakan untuk belajar lebih detail. Itu sebenarnya esensial dari AI IDA. Jangan sampai proyeknya udah kelar, teman-teman tinggalkan aja tuh proyek abis itu jangan. Itu lebih ke benar-benar balik lagi ke willingness, eager to learn-nya teman-teman sih sebetulnya. Let's say ya udah deh dari 8 jam
apa namanya 3 jamnya tadi udah difokus untuk ngerjain project, 2 jam deh refreshing scroll Facebook misalnya. Tapi masih ada 3 jam lagi repeat tuh. Tapi tadi kan objektifnya gini teman-teman, business want to deliver faster. Kita pakai AI. Teman-teman pengen tetap pinter. Gimana caranya? Pakai AI juga, tapi ya secara personal aja, secara willingness personal aja gitu. Karena saya yakin dan pengalaman saya pribadi dengan tim-tim saya kalau udah kadang proyeknya kelar, ya udah mereka tuh kayak gitu doang. Padahal mah sebetulnya ya kita bisa optimalisasi. Optimalisasi itu nggak melulu tentang SDLC, nggak melulu tentang revenue dan lain-lain. Kita bisa mengoptimalisasi waktu yang kita miliki terbatas ini secara betul-betul ya sesuai apa yang kita butuhkan kayak gitu. Baik, apakah menjawab pertanyaan untuk Kak Wari dan juga Kak Ilham Farabi? Baik, semoga menjawab ya. Min, nih untuk Kak, oke ada tanya lagi nih Kak. Jadi nggak cuma terima langsung jadi ya, gitu. Konfirmasi ulang. Iya, iya, iya. Kalau buat tahu tadi Kakak ada kayak gini tuh maksudnya apa ya? Iya kan? Simbol Y itu. Oh, Bukan oh Ganjar ya, bukan iya. Ganjar ya. Oh iya. Baik, Kak, siap-siap baik. Oke, dimengerti. Seperti itu Kak jawabannya Kak Warid. Baik, Kak, tapi saya mau nambahin pertanyaan juga nih buat Kak Alif. Kalau misalnya ya, in case-nya itu, kalau misalnya nih vibe coding gitu ya, di depan, enggak sih, kayak ada bug gitu kan, ada bug, terus waktu ngoding nih, di depannya si business owner, dan juga bersama timnya ya, ini sih semuanya tuh perusahaannya tuh masih, ya belum begitu besar lah ya, terus langsung dibawa ke onsite nih developernya, ke lapangannya gitu ya, sambil ngoding langsung gitu. Nah, kalau misalnya full menggunakan vibe coding gitu ya. Itu menurut kakak nih termasuk yang maksimal gak sih kalau kayak gitu? Maksudnya kan mungkin bisa aja gitu ya ada yang case yang nggak ketutup gitu bugnya gitu mungkin kalau menggunakan vibe coding gitu. Karena kan kode itu banyak ya gitu ya nggak bukan gitu, seperti itu sih kak kurang lebih. Menurut kakak gimana? Oke, ini suara saya kedengeran ya? Soalnya tadi Ah, ini apa headsetnya habis terus baterai. oh, oh ya kak kedengeran kak. Oke, kalau kasusnya emang harus yang onsite, jadi gini, biasanya engineer yang turun ke lapangan itu bukan engineer yang junior ataupun middle, biasanya emang udah senior. Nah, yang senior itu biasanya kalau yang senior ketika tahu cuman sesimpel errornya apa tuh kadang kita tuh udah tahu oh di bagian sini kira-kira karena seperti ini. Nah, kalau udah bagian kayak gitu menurut saya pribadi ya jangan jadi vibe coding itu jangan dilakukan untuk menulis manual kode lagi tapi benar-benar digunakan untuk tracing bug itu seperti apa dan kira-kira seperti apa. Jadi cuman buat finding lebih cepat lah. Baru dari situ diperbaiki mungkin pakai AI ataupun yang manual kayak gitu. Gitu sih kira-kira. Tapi kalaupun ada tipikal perusahaan yang ngebawanya junior ataupun middle ke onsite, ya saya yakin banyak. Cuman menurut saya pribadi dengan yang saya tadi bilang untuk melakukan tracing bug dan sebagainya harusnya juga tetap ideal kayak gitu. Walaupun solusinya mungkin beda. Kalau junior ataupun middle itu mungkin pakai if else atau try catch yang nggak ke handle ya dilempar aja gitu. Kalau senior kadang di apa namanya dimitigasi dengan mekanisme yang lebih advance biasanya gitu. Oke, menjawab kak. Terima kasih ya. Oke teman-teman, siapa nih yang mau tanya lagi? Mumpung kita masih ada waktu nih teman-teman, langsung one on one juga dengan Kak Alif. Kayaknya itu tadi Jadi, pengalaman KTR ya. enggak kak, enggak. Ah, Bukan pengalaman juga. Lebih ke kayak cerita aja gitu sih kak. Mm-mm. Oh iya kak, jadi tetap ya kayak vibe coding mesti boleh-boleh aja gitu ya. Tapi yang namanya fundamental tuh jangan sampai kita tuh kelewat gitu ya, skip gitu ya. Karena gimana pun juga, kalau hanya mengandalkan vibe coding, kita takutnya nggak paham terkait dengan alur kode itu berjalan gak sih kak? betul, betul, betul banget kayak gitu. Cuman ya itu tadi makanya em, bahkan five folder ini sambil kita ngobrol aja ya sambil belum ada yang nanya. Bahkan five folder kan juga kita bisa segmentasikan ke misalnya tiga tiga kategori user. Ada yang Mm-mm. orang non teknis memakai vibe coding, ada yang orang engineer
junior dengan vibe coding jadi middle, ada yang senior vibe coding bisa lebih optimal misalnya kayak gitu. Nah, balik lagi ke self awareness dari masing-masing orang tersebut udah di level yang mana, dan ketika ibaratnya memang ada bug ya di solve dengan memang ya kapabilitasnya. Let's say yang tadi business owner, kan objektif mereka melakukan vibe coding kan agar mencepat proses MVP misalnya. Nah, ketika sekiranya emang udah cukup profit, ya hire teman-teman engineer aja buat nge-fix bug tersebut, kan simple sebetulnya. Terus kalau misalnya yang junior tadi atau yang senior yang menggunakan, ya kalau senior sih kita coba kesampingkan lah. Misalnya yang junior gitu. Nah yang junior pasti akan kena tegor biasanya kalau misalnya solusinya nggak betul-betul akurat. Nah tapi ya nggak apa-apa, teman-teman junior harus berbesar hati menerima menerima feedback ataupun masukan ya agar kedepannya lebih baik, kan kayak gitu. Bener, 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 bener. Setuju, setuju. Ini Kak ada pertanyaan lagi nih. Min, biasanya nge-vibe code ada teknik tersendiri nggak buat jadi lebih efisien token dan lebih sesuai dengan apa yang diinginkan? Karena saya pakai MD buat konteksnya. Jujur saya sendiri udah mulai jarang vibe coding ya. Tapi em, apa ya saya bisa bilang? Saya selalu kalau dibilang, kalau beberapa orang-orang bilangnya pick spec driven development ya itu ya. Ya, sorry, spec driven development. Ya, saya juga mungkin in general ngikutin mekanisme seperti itu gitu. Yang kenapa saya tetap tegaskan pakai kursor tadi, karena konteks manajemen mereka itu benar-benar optimal, nggak kayak Cloud yang betul-betul nge-index secara keseluruhan. Makanya kalau teman-teman pakai Cloud sama-sama AI-nya Cloud, tapi di kursor versus yang di Cloud Code atau Cloud CLI itu lebih boros yang Cloud CLI, karena orkestrasi AI yang mereka kembangkan memang didesain untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, sedangkan kursor dengan mekanisme routingnya dia bisa mengidentifikasi ini kita bisa pakai yang lebih optimal atau yang lebih boros kayak gitu. Kalau secara kayak MD, kursor rule, mungkin terus kayak konteks engineering dan lain-lain itu betul-betul sesuaikan sama kebutuhan teman-teman aja. Yang penting adalah sejelas mungkin. Jangan sampai kalau jadi ada dua, ada tipikal yang kita ngerjain sesuatu kita udah paham bagaimana dan seperti apa yang kita mau ya kita tinggal detailin. Tapi kalau misalnya let's say implementasi sistem POS untuk rumah sakit, dah kayak gitu doang. Nah itu jangan langsung lempar ke AI. Teman-teman kaji dulu lebih lanjut dengan business requirement dokumen tadi yang diharapkan itu sebagai em, fundamental konteks yang lebih proper gitu. Kalau teman-teman misalnya desainnya pengennya pakai desain, misalnya untuk yang front end ya, front end teman-teman pakai pengen desainnya desain dari suatu desain tertentu, ya teman-teman tegaskan, teman-teman kasih contoh dari gambarnya, jangan sekadar bilang doang. Anggap aja vibe coding itu ya adalah bagaimana teman-teman menginstruksikan kepada rekan teman-teman gitu. I see. Thanks, Min, gitu katanya. Menjawab ya, Kak Alwarid. Baik. Berarti dari sekian banyaknya tools subcoding, dari Kak Alif sendiri lebih prefer menggunakan kursor ya, Kak? Iya, karena murah sih. Ah, bagaimana dengan yang ya ada yang gratis gitu ya, tapi ada batasannya gitu. Mungkin ada rekomendasi? Nggak, saya nggak pernah, ini mungkin salah satu mindset yang saya tanamkan ya. Boleh? Nggak ada yang gratis di dunia ini teman-teman. Kalau teman-teman yang Bener. gratisan ya berarti kode teman-teman dipakai buat database mereka untuk melatih AI dengan lebih baik. Nah masalahnya project klien itu kan kadang em, privat gitu ya, atau mungkin krusial gitu ya. Itu sebagai intellectual property dari kita ataupun klien. Nah, saya pribadi ya, let's say kita butuhnya buat ini. Kalau menurut kita worth it, bayar. Maksudnya gini, teman-teman bikin website landing page. eh, Ya let's say landing page dasar lah, nggak ada fungsionalitas dalaman, cuman benar-benar front end dan informatif konteksnya. Harga proyeknya let's say 500.000 lah misalnya satu proyek website tersebut. Ya udah, teman-teman subscribe aja Lovable. Lovable misal kayak gitu ya konsepnya dengan harga $25. Tapi kan Lovable itu untuk 1 bulan.
Emang teman-teman proyeknya sesepi itu, cuman 1 bulan satu proyek kan enggak. Kalau kita bisa deliver lebih cepat kan kita bisa dapetin klien yang lebih banyak. Sehingga spend $25 untuk dapetin 10 juta, 20 juta itu lebih make sense. Jadi jangan pelit teman-teman. Gitu. Baik, Kak. Emang ya, berarti kalau misalnya yang sudah berbayar itu emang ada batasan untuk data kita tuh nggak digunakan gitu ya? Iya, pasti karena ya ngacu sama SOC 2 sama HIPAA GDPR ya emang udah terms mereka seperti itu. Kalau misalnya mereka melanggar, ya kita bisa tuntut mereka dengan kita bisa loh tuntut kursor kalau emang kelihatan misalnya INV dari kita bocor ke perusahaan lain, kita bisa tuntut dengan jutaan dolar, ratusan ribu dolar itu bisa. Itu menariknya sebetulnya. Jadi lebih baik kita model di awal gitu ya, Kak, untuk menjaga Betul. privasi. Baik, ada pertanyaan lagi dari Kak Ilham Farabi. Tipsnya Min, supaya tidak bergantung sama AI pas ngoding, bagaimana caranya Min? Semenjak pakai ChatGPT pas kuliah, jadi dia nggak pernah buka Stack Overflow lagi. Loh, ya kenapa harus tidak bergantung? Kan ibarat kata itu adalah suatu teknologi sesuai dengan zamannya. Ketika teman-teman tahun 2000-an bubble-nya Google, ya orang-orang pakainya Google terus gitu. Terus misalnya di tahun 1900-an bubble-nya kalkulator buat ngitung, orang pakai kalkulator tersebut. Apakah skill kita ngitung, skill kita mencari menjadi lebih jelek? Kan enggak. Kita jadi fokus ke hal yang lebih bermakna. Gitu. Kalau sekarang ibaratnya udah ada AI coding ya pakai aja AI codingnya. Dan kalau misalnya emang nggak mau ketergantungan, ya silahkan dipakai tapi untuk personal project aja buat self development dan sebagainya. Gitu aja sih. Gimana Kak Ilham Farabi? Apakah bakal pakai stay di ChatGPT? Atau ada pilihan type coding tools yang lain? Apakah menjawab pertanyaan dari Kak Ali? Oke. Sembari menunggu jawaban dari Kak Ilham Farabi, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Malmud. Mas, kalau mau belajar jadi AI engineer, bisa mulai ngulik apa ya selain RAG? Oh, pertanyaan sebelumnya nggak ditanya ya. Oke, oke. Padahal saya mau jawab kata. Em, ah, engineer gini, gini aja Mas malah jambu. Namanya juga lucu banget lagi. RAG aja dulu. RAG aja dulu. Yang penting itu adalah coba dipakai. Jangan minimal banget dipakai sama ibu kalian sendiri deh. Project kalian itu. Nanti akan kelihatan tuh ibu kalian pun misalnya gini, kalian bikin website landing page ada chat GPT harus bisa upload doang. Kalian coba lempar aja ke mungkin bapak-bapak pos ronda, ibu-ibu eh, misalnya yang di sekitar perumahan dan sebagainya, misalnya buat mencoba user testing. Lihat, mereka bingung atau paham buat ngelakuin tersebut. Kalau misalnya bingung, itu adalah suatu problem. Nah, nanti kan pasti mereka ada dapetin feedback. Nah, feedback itu yang kita lakukan iteratif development. Itu yang bikin nanti sense of product development teman-teman akan lebih improve daripada ya implementasi suatu fancy tools tapi nggak ada yang pakai kayak gitu. Gimana Mas Malmud Melan Jambu? Apakah menjawab pertanyaannya? Dan ternyata menjawab untuk yang Kak Ilham Farabi ya cukup menjamin. Gara-gara terlalu sering pakai AI, pas disuruh live coding jadi grogi takut. Dan ada pertanyaan nih dari Kak Rahman Hakim. Kalau makan gratis gimana Mas? Gitu. Oh iya, iya, oke, let's go. Saya akan bilang sebetulnya makan gratis itu adalah suatu MBG ya. Nah, MBG itu kita bisa segmentasikan beberapa jenis teman-teman. Untuk di daerah Jabodetabek, MBG itu B-nya bergizi, gitu ya. Tapi di luar Jabodetabek yang sekiranya tidak terlalu diawasi oleh pusat, B-nya itu berbahaya teman-teman. Nah, em, menurut saya itu adalah hal yang bagus gitu ya, di mana dana anggaran dari pemerintah ngucur kepada daerah-daerah, kemudian dengan itu terciptanya lapangan-lapangan pekerja baru gitu ya. Ya walaupun yang dapetin proyeknya ya orang-orang circle-nya mereka sendiri gitu ya. Tapi setidaknya ekonominya jadi berputar teman-teman. Walaupun juga ada beberapa yang keracunan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Itu adalah part of learning by doing. Ternyata ya itu tadi.
nggak cuman kita sebagai rakyat jelata yang lakuin learning by doing, presiden pun seperti itu teman-teman. Itu sangat menarik. Baik, mari kita ambil sisi positifnya. Seperti kata Kak Ilham Farabi tadi, nah, disebutkan oleh Kak Alif bahwa melalui MBG ini kakaknya Kak Ilham Farabi, alhamdulillah bisa bekerja ya, mendapat pekerjaan. Jadi kita syukuri dan ambil positifnya saja ya teman-teman. Dan kita tinggalkan untuk yang negatif-negatifnya. Semoga kedepannya program MBG ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat dan bangsa Indonesia. Seperti itu. Sama ini mungkin saya mau jawab dari Ilham Farabi ya, gara-gara terlalu sering pakai AI pas disuruh live ngoding jadi grogi takut. Em, Oke, gini teman-teman. Kalau untuk disuruh live ngoding gini teman-teman. Kan kita tuh ada dua fase ya. Ada fase kita punya pekerjaan sama kita fase jobless nggak punya pekerjaan. Nah, alur day to day teman-teman disesuaikan. Kalau objektifnya pas itu adalah untuk mendapatkan pekerjaan ya grinding, lead code, manual dan sebagainya. Cobain. Tapi kalau udah kerja akselerasi dengan AI. Ya sebetulnya jangan lakuin deh itu apa jangan lakuin suatu workflow itu tanpa objektif yang clear teman-teman. Kalau emang lagi nggak ada lagi butuh nyari kerjaan, terus dapatnya alhamdulillah di Tokopedia, di Gojek, di Traveloka ya walaupun ketiga startup sekarang udah pada mau mati gitu ya. Em, apa namanya? Disesuaikan. Kalau misalnya teman-teman emang skill issue dari sisi skill coding fundamental ya berarti teman-teman cocoknya masuknya ke software house di mana mereka nggak terlalu peduli sama fundamental tapi mereka lebih peduli sama output gitu. Tapi kalau misalnya gajinya teman-teman capek dengan gaji di bawah UMR dari software house ya increase skill yang emang dibutuhin di perusahaan-perusahaan yang gede tersebut kayak gitu. Ingat selalu ada objektif gitu. Berarti tetap meningkatkan skill ya kayak untuk meningkatkan gaji juga gitu ya. Gitu. Gimana teman-teman? Bolehlah vibe coding ini di batu loncatan, tapi setelahnya atau sembari belajar vibe coding, teman-teman juga meningkatkan skill teman-teman. Jadi waktu nanti udah masuk ke perusahaan yang Big Three, Big Four gitu ya, Mang misalnya gitu. Nah itu jadi bisa langsung menyelesaikan diri gitu, karena ya memang skillnya itu yang dicari banget gitu. Bener-bener bener-bener. Skill berbanding lurus dengan gaji gitu ya. Ya Oke tetap beda teman-teman, sih. ada yang mau tanya lagi? Gimana Kak Alif? Ya tetap beda sih kalau skillnya ngoding tapi di Korea sama ngoding di Indonesia kan beda tuh gajinya kan. Jadi ya mungkin kabur aja dulu ya kayak Kak Tere ya. Ya sebenarnya di mana aja sih Kak? Kalau bisa remote di rumah sambil slow living ya kan impian developer gitu nggak sih? Di rumah slow living, tinggal di Indo gaji dolar, ya kan? Lebih enak juga sambil bertanam ubi. Betul banget itu mimpi-mimpi seperti itu kan menarik banget ya sampai dia bawa-bawa agama gitu kan untuk mengindahkan isu tersebut gitu. Adalah suatu entitas tertentu gitu ya. Ah gitu ya. Jujur baru dengar sih. Nanti saya kasih konteksnya Kak Tere. Oh boleh boleh boleh. Baik, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman dari sekarang semangat aja belajarnya gitu. Nggak apa-apa, nikmati aja prosesnya. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya lagi nih? Kita udah semakin ini ya, semakin malam semakin banyak pertanyaan yang unik-unik nih. Sebenarnya semua pertanyaan akan saya jawab ya, kecuali keaslian dari suatu ijazah itu doang yang nggak akan saya jawab gitu ya. Baik, kita jawab pertanyaan yang ini ya kayak yang masih bisa dijawab gitu ya kayak. Iya. Oh, ada nih dari Kak Farel Raisha. Kalau 90% kode kita ditulis oleh AI seperti Cloud atau GPT, apa itu masih bisa disebut karya kita? Emang sebelum ada era AI, teman-teman copy paste dari GitHub, mau edit-edit dari GitHub, edit-edit dari Stack Overflow, emang teman-teman nggak overclaim. Kan sekarang sama aja. Kenapa kita bilang itu adalah karya kita tuh sebenarnya bukan pas development, tapi tanggung jawab kita terhadap produk tersebut siapa? Apakah AI? Misalnya ada error, siapa yang dapetin error tersebut pertama? Kita atau AI? Kita. Ya udah itu berarti produk kita kayak gitu. Terus misalnya kalau ada isu misalnya Min aku bikin pakai Gemini Canvas aku jual harga 200.000 ternyata itu abuse terus sama Gemini dimatiin servis aku
Ya, yang bener aja gitu. Gimana Kak Farel Rasya? Apakah menjawab pertanyaannya? Tapi memang iya sih sebelumnya memang udah ada kode-kode ya yang jadi referensi gitu ya. Terus kita modif lah kayak dari segi warnanya, layoutnya gitu. Tapi sebenarnya codingannya emang mungkin lihat gitu ya referensi gitu. Hmm, Insya Allah ijazah kita semua asli ya teman-teman. Karena kita belajar dari mulai nol dan menjalani prosesnya seperti itu. Iya nggak kali ya? Hmm, ya mungkin iya sih, karena sebetulnya saya udah ada tawaran S2 sama S3, ijazahnya bisa apa? Ijazahnya bisa eh, dikasih, tapi eh, ada trade off, misalnya saya ngerjain suatu produk dari mereka kayak gitu ya. Ijazah itu sekarang udah nggak bisa dijadikan autentikasi teman-teman. Yang dijadikan adalah track record. Lihatlah seorang presiden itu kinerjanya seperti apa. Jangan lihat dari ijazahnya aja gitu kira-kira. Maksudnya saya maksudnya atau orang tersebut gitu ya. Atau kita semua lah. Jangan lihat dari evidence-nya doang, tapi ya lihat track record juga gitu. Boleh Kak, terkait menyinggung dengan ijazah nih sama pekerjaan ya kayak kalau dikasih pilihan nih Kak Alif nih lebih prefer ambil scholarship gitu ya atau kerja profesional nih gitu setelah lulus S1. Oke, karena sebenarnya saya pengen ke Korea bareng Kak Terry ya, saya ambil scholarship gitu ya. Nah, canda, canda, canda. eh Satu-satunya yang sekarang penting di dunia ini sekarang hanyalah kedua orang tua kita sebetulnya. Kalau saya pribadi gitu ya. Maka cara saya adalah ambil scholarship tapi yang online. Bisa sambil kerja jadi. Bener juga sih ya scholarship yang online. Tapi kalau untuk scholarship lanjutan mestinya seperti S2 yang online kayaknya masih agak kurang banyak nggak sih Kak? Kayak rata-rata mereka tuh full time scholarship gitu, full time student gitu untuknya S2 nggak sih? Udah jangan tanya saya kan yang scholarship Anda. Eh, tapi kayak gitu Kak. Oke teman-teman, jadi kalau dari kesimpulannya Kak Alif lebih prefer untuk kerja dulu ya berarti ya Kak, untuk kerja Iya, iya. profesional. Apa orang tahu? Ada pertanyaan dari Kak Farel, tapi orang-orang pas tahu ini buatan AI 9% tuh kayak langsung diremehkan diketawain, kayak wak 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 wak, hasil prompting aja dibanggain. Bagaimana menurutmu Kak? Ya, gini teman-teman. Hasil AI, hasil prompting aja dibanggain. Let's say emang secara visual gitu. Pertanyaannya gini aja deh, sesimpel. Teman-teman bikin itu manual 3 bulan atau teman-teman bikin itu sehari dengan suatu vibe coding tools gitu ya. Dari sisi waktu jelas lebih optimal yang AI gitu ya. Terus dari sisi misalnya itu kan biasanya yang bilang kayak gitu kan kadang orang awam gitu ya. Ya sambil teman-teman lihat aja hasil dari yang udah di live tersebut tractionnya seperti apa. Banyak yang login nggak? Sesimpel login aja. Kalau yang login aja misalnya ada 1.000, ya kenapa enggak misalnya gitu. Misalnya yang login 10.000, gitu kan. Ya objektifnya jangan melulu seputar teknikal, gitu. Karena ya orang itu maksudnya gini, kayak teman-teman lah misalnya. Kenapa seorang presiden itu bisa jadi seorang presiden walaupun prosesnya ada yang misalnya dimanipulasi misalnya. Ujung-ujungnya kan tetap dia udah jadi pernah jadi presiden teman-teman. Output yang bagian yang ada di manipulasinya ya biarkan jadi misteri sampai sekarang kan gitu ya nggak masuk penjara gue bentar lagi deh. Baik seperti itu Kak, Kak Farel Rasya. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Jadi tergantung kita nggak apa-apa sih gitu ya. Kalau misalnya mungkin orang taunya cuma ngeliat aja gitu, nggak tahu sebenarnya gimana. Kan kita ngerjain juga ngebentar gitu. Jadi nggak apa-apa kok misalnya kalau dibantu AI gitu. Karena memang biar ngejar cepetnya juga gitu kan. Tuh. Dan even kita udah lakukan vibe coding nanti at certain point pasti akan ada manualnya kok gue yakin. Let's say untuk oke lah untuk buat sampai misalnya 10.000 masih bisa vibe coding nah. Tapi ketika udah sampai 100.000 returnnya misalnya dari 100.000 itu ada 10.000 berbayar per bulan 10.000 berbayar itu misalnya ada.
mereka bayar 20.000 aja. Kan udah ada 20 juta nah, per bulan. Ya pasti akan ada kesempatan untuk menggaji teman-teman yang lebih jago dong. Nanti kasih aja habis itu kerjaannya sama yang bilang hasil dari coding aja bangga gitu. Kalau mereka ketar-ketir kita goreng balik aja gitu aja teman-teman. Kalau ada yang goreng kita goreng balik gitu. Nggak ada maaf-maafan itu nggak ada. Lawan terus. Eh. Katanya gosong chef gitu. Iya, iya. Sebagai dari pertanda dari yang udah pernah gosongin orang dan udah digosongin influencer. My role di Impen katanya Kak. Oke teman-teman, gimana nih atas jawaban dan materi dari Kak Alif? Memuaskan teman-teman menjawab pertanyaan dan selama ini untuk teman-teman mungkin ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh iya nih Kak Alif, ada yang mau klarifikasi nih. Sebenarnya impen atau imnen nih. Terus bacanya kalau imnen tuh impen juga atau imnen gitu Kak. Mungkin boleh diberitahukan gitu untuk dari kakak kan dari strategic advisor di imnen gitu kan. Ya, teman-teman yang bilangnya Ipnen pasti zaman kecilnya jarang ngaji berarti. Karena ya harusnya Imnen. Ada ikhfanya teman-teman. Eh, siapa tuh? Percuma ya namanya Islami tapi nggak bisa mengeja Imnen dengan baik gitu ya. Sayang, sangat disayangkan. Ganti aja ke nama yang lebih kurang Islami gitu ya. Berarti bacanya gimana Kak? Imnen? Imnen pakai ikhfa tadi di tengah-tengah. Imnen. Seperti itu ya Ya, Kak? Oh betul. gitu teman-teman. Ini insight baru ya teman-teman. Jadi kedepannya teman-teman kalau bertemu dengan kata IMPHNEN tuh bacanya imnen gitu teman-teman. Kayak ada sedikit nafas tersendat gitu di tengah ya Kak. Betul, betul. Oke. Oh, pakai atau kita bisa pakai F gitu ya, diganti pakai F. Jadi secara pelafalannya jadi lebih mudah imnen. Oke. Terima kasih ya untuk Kak Alif atas insight-nya karena jujur saya juga baru tahu selama ini karena orang-orang yang sekitar saya tuh mengucapnya impen gitu. Nggak apa-apa. Berarti emang ketahuan jarang ngaji berarti. Oke Kak. Alright Kak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ternyata insight-nya banyak banget nih. Gak cuma bahas tentang AI, tapi kehidupan nyata dan realitas ya. Yang ada di saat ini lah ya, di perusahaan, di mana gitu ya. Ada peserta baru datang lagi. Teman-teman masih banyak yang semangat ya teman-teman, walaupun sudah malam ya terutama. Ya teman-teman ada yang mau tanya lagi nih. Asik banget temanya seputar enggar ngoding ya. Kita change nih mindset kita. Teman-teman gimana nih? Mau teman-teman ya, teman-teman untuk 2026 ini dan seterusnya, apakah akan tetap menggunakan Hype Coding Tools atau ya aku harus improve sih diri aku sendiri gitu. Wah, ada pertanyaan juga nih dari Kak Alwarit nih. By the way, admin, apakah belajar ngoding otodidak atau ikut course itu seperti PZN? Nggak, jujur gue itu walaupun grup gue itu suka ngegoreng PZN, Indonesia Belajar, dan lain-lain, jujur gue pribadi nggak ikut course gitu ya. Karena ya mungkin seperti yang teman-teman tahu, gue kan AI engineer. Jadi ya menurut gue pribadi apa yang diajarkan di materi-materi itu kan kadang basic gitu ya, fundamental banget. Itu ya basisnya sih gue literally learning by doing itu yang paling cepat teman-teman. Ikut course itu ikut course itu betul-betul ikut course itu betul-betul kalau ibaratnya emang teman-teman dirasa udah punya basic mau coba dapetin insight baru itu baru ikut course. Kalau misalnya betul-betul nol dan tidak ada betul-betul ikut nol ya menurut saya pribadi belajar pribadi dulu. Karena dari belajar pribadi itu harusnya nanti akan terbentuk mindset seperti ya mereka emang punya niat buat belajar gitu. Karena akan beda teman-teman. Teman-teman yang belajar benar-benar dari hati, sama teman-teman pengennya disuapin doang. Itu hasilnya beda banget, serius.
Jadi kita harus tetap ngulik nggak sih Kak? Ngulik jangan hanya ngadain course. Mungkin course itu bisa jadi panduan kita kayak, oh kita harus belajar ini, belajar itu. Tapi bukan berarti kita tuh ngikutin aja. Kita harus lebih kepo dari course itu nggak sih Kak? Jadi biar kita tuh lebih explore lagi, lebih dalam. Sehingga ilmu yang kita bisa apa dari situ kita benar-benar bisa terapin ke ya proyek kita gitu. Betul, Jadi gitu betul, nggak sih Kak? betul. Jadi belajar langsung dari docs gitu ya Min. By the way, awal ngoding admin langsung jadi AI engineer kah? Dari Kak Alwarid? Iya langsung. Jadi saya itu dulu bukan langsung saya engineer, dulu itu dari data eh, apa data scientist dulu. Data scientist baru pelan-pelan shifting dari AI terus generative AI sekarang dia jadi AI yapper gitu. Em, ya kayak gitu sih, nggak ya mungkin masih cukup inline ya. Makanya kalau teman-teman ngadu front end, back end saya pasti kalah, saya akuin. Teman ya saya sih lebih ke fokus sama yang emang em, bisa menjadi unique selling point aja sih teman-teman. Saya jago back end, saya jago front end, ya saya nggak bisa menjual diri saya lebih mahal di hadapan klien kadang. Makanya saya fokus aja sama unique selling point kita, misalnya Web3 kayak blockchain, security, atau apa namanya, ya AI gitu kan. Itu yang emang high demand lah. Kalau front end back end, it's might be good, tapi ujung-ujungnya front end atau back end itu akan diubah jadi generalis menjadi software engineer kan. Jadi ya saya nyari yang di mana duit itu berada, bukan di mana, ya saya nyarinya di mana duit itu berada sih rata-rata gitu. Seperti itu Kak Alwarid. Terkait dengan jawaban dari Kak Alif Ramadan, saya ingin mencoba apa ya, mengajukan pertanyaan juga nih. Tadi Kakak mengatakan seperti di mana duit itu yang ada gitu ya, maksudnya yang selling point-nya. Nah, gimana kalau ternyata itu tuh nggak sesuai dengan, maksudnya nggak sesuai dengan kayak posisi highlight kita gitu loh Kak. Kayak misalnya nih, Kak Alif Ramadan kan AI engineer, sedangkan mungkin jobnya kakak tuh bukan dari AI engineer gitu, misalnya sebagai AI trainer gitu Kak. Itu gimana tuh Ya Kak? ya nggak apa-apa. Apa namanya, kayak even kayak sekarang gitu ya, walaupun saya jadi konsultan, saya jualnya, let's say project base, product base, Hmm. misalnya saya jual sekarang, tapi ada beberapa CEO yang masih nge-hiring saya sebagai AI engineer. Ya objektif saya misalnya saya butuh duitnya 1 M, kalau jadi engineer kan misalnya cuma setahun cuma 100 juta misalnya kayak gitu. Ya ya kita rekomendasiin aja tim, misalnya orang yang lebih nggak bisa inline kayak gitu, atau ya udah kita ambil nanti kita outsourcingin. Ya banyak hal Hmm. ya kayak gitu. Dan jangan lupa di bidang IT ini skill bukan nomor satu ya, saya bisa bilang. Yang utama itu trust. Jadi makanya kan kayak ibarat kata, ada yang tipikal, mungkin kalau kalian lihat ada yang tipikal mereka mungkin nggak jago-jago banget ngoding tapi dapat proyek yang bisa miliaran dan sebagainya, itu bukan bukan karena mereka jago ngoding, tapi ya karena oh ini orangnya telaten, ini orangnya konsisten, ini orangnya bertanggung jawab. Kadang itu yang lebih penting. Banyak yang lebih jago, tapi kalau misalnya dia lebih jago tapi ternyata komunikasinya kurang, kemudian misalnya ditanya suka ngalor ngidul, ya siapa yang tahan kerja sama sama orang kayak gitu kan gitu. Benar-benar. Tetap Itu gimana ya kita ngejaga trust dari klien gitu sih. Emang setuju banget. Trust itu nomor satu aset yang tidak terlihat tapi itu jadi penting dan berharga. betul. Eh, Kalau belajar ngoding berawal dari tertarik belajar bikin script web phishing itu awal yang baik atau yang buruk Min? Kalau dari Kak Ilham Farabi. ya gue bukan Tuhan ya. Menurut gue pribadi ya baik-baik aja kan, yang penting menggali minat di awal ya terutama ya. Makanya kan kadang orang tuh belajar Python dulu kayak pakai apa, pakai coding Scratch dulu kayak atau apa. Karena kan di awal ya kadang kita nggak tahu in real case seperti apa, ya kita literally doing apa yang kita minati, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Kan bagi saya baik karena saya nggak terdampak sama script phishing Anda. Tapi bagi orang yang terkena script phishing Anda kemudian menghujat Anda misalnya nanti seperti apa, ya itu udah resiko Anda pribadi nanti di akhirat gitu ya.
Seperti itu Kak Imam Farabi. Jadi ambil positifnya aja ya. Seenggaknya dari situ aku jadi gak mau tuh ngebuat web phishing gitu harusnya ya. Karena tahu itu kurang bagus. Tapi seenggaknya Kak jadi ada motivasi buat belajar ngoding gitu. Eh, Dan ada konfirmasi dari Kak Alwarid. Ya Min, biasanya yang sepuluh lebih banyak meeting daripada kelihatan ngodingnya. Ya sih benar. Enggak ya, tapi sebetulnya yang 10 lebih banyak meeting daripada kelihatan ngodingnya itu eh, di pagi sampai sore ya, karena emang harus berhadapan sama klien. Tapi malam malam sampai tengah malamnya mereka kadang begadang loh. Sama, yang ngoding juga gitu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dikerjain sama tim ya dikerjain sama tim. Ada yang memang beberapa hal masih mereka harus hands on ya, mereka hands on gitu. Ya emang lebih ke eh yang teman-teman lihat aja gitu. Kecuali emang teman-teman benar-benar day to day bareng sama dia. Nah, nanti nanti kelihatan kok. Emang yaping doang atau emang jago kayak gitu. Gimana Kak Alwarid? Atas pendapatnya dari Kak Alif ya. Semoga masuk nih. Oh, ternyata Kak Farabi ini belajar itu untuk tahu bagaimana webnya bekerja, tidak untuk nyeleng akun orang guys, gitu. Oke. Oke. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, dari Kak Danendra L. Kalau mau dari nol, bagian-bagian mana yang paling penting untuk distandarisasi dulu supaya AI sistem bisa scalable? Apakah di model, data quality, orchestration, atau gimana? Di, kalau di tahap 0 ke 1 ya bikin dulu dan yang penting value-nya terdeliver itu dulu. Misalnya ChatGPT sama Claude sama-sama eh, kita bisa bilang AI generatif AI gitu ya. Tapi kan segmentasi value mereka berbeda. Yang satu buat mempercepat proses kerjanya engineer, misalnya yang satu buat general. Nah, ketika emang udah itu terakselerasi, pelan-pelan pasti akan ketahuan mana yang perlu diimprove gitu. Misal value-nya let's say tidak terlalu kelihatan. Ya berarti mungkin harus diperbaiki UI-nya atau hasil AI-nya kayak gitu. Yang penting tuh bikin dulu aja guys. Jangan terlalu banyak asumsi dan jangan terlalu banyak mikirin skalabilitas gitu. Kalau ibaratnya memang, aduh min, website aku viral sampai down, ya bagus. Berarti eh, value dari apa yang teman-teman bikin itu memang sudah jadi. Kemudian ya sambil dilihat kan nanti kelihatan tuh berapa lama untuk memperbaiki dan sebagainya. Jadi ya itu harusnya udah jadi modal yang cukup baik lah dari awal kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Memang benar yang penting mulai aja dulu ya kak ya. Nanti Betul, masalah scalable dan lain-lain tuh udah ke pengembangannya. Untuk betul. ngeloas website sendiri biasanya juga yang barrier to entry-nya paling rendah itu pakai apa ya kak? Pakai WordPress juga bisa. eh Ya pakai WordPress bisa gitu ya. Atau pakai sistem Blogspot bisa. Banyak banget sih itu. Itu tanya AI juga kayaknya masih kejawab ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Kak Danendra L. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu seperti tadi jawaban dari pengalaman Kak Alif mungkin ya Kak dulu pakai WordPress dulu. Kan saya AI engineer katanya. Front end kan Hmm. minta tolong sama temen. Oh, ya boleh, boleh, boleh. Oke teman-teman, gimana nih? Setelah banyak pertanyaan, kita tadi udah ada puluhan ribu pertanyaan teman-teman ya. Oke, saya hitung sampai 6 ya jika tidak ada yang tanya. Oh, ada lagi nih. Min, untuk belajar di AI Engineer, apakah ada rekomendasi learning path-nya dan pengalaman sendiri dia? Dan kayaknya perlu belajar Matrix dan lain-lain ya, Kak. Oke, gue jelasin. Di saat sekarang AI engineer itu cukup diverse, cukup cukup beragam. Objektifnya kalau teman-teman pengen bikin chatbot ya nggak usah belajar belajar matrix dan sebagainya. Tinggal hit apa integrasi API aja udah cukup gitu kan. Nah, kalau objektifnya kayak tadi misalnya untuk belajar statistik, matrik dan sebagainya itu sebenarnya lebih ke pengalaman gua
ketika mengembangkan suatu model machine learning yang dipakai di finance. Sebetulnya gitu. Kenapa? Karena kalau di finance, every step by step dari proses itu harus betul-betul visible dan jelas. Nah, kalau ibaratnya teman-teman butuhnya untuk finance ya berarti teman-teman harus belajar dari scratch, harus paham betul-betul step by step seperti apa. Tapi kalau cuma buat chatbot ya hit endpoint juga udah kelar kayak gitu. Ya it has a certain pace gitu. Temen ya, let's say selain AI apa selain chatbot sama ML buat credit scoring, misalnya another topic misalnya OCR buat deteksi jasa misalnya. Ya kalau OCR buat deteksi ijazah ya pakai aja dulu tools yang open source, udah dicoba akurasinya jelek, iteratif improvementnya nggak usah belajar matrix juga kan, at least fine tuning dulu gitu. Ntar kalau udah emang kelihatan wah min jelek nih, nah kalau udah sampai datanya banyak dan masih jelek, teman-teman pasti secara nature akan kembali ke fundamental lagi. Misalnya, oh, aku harus lakukan pemrosesan basis citra misalnya. Oh, ternyata dari layer sini ada yang bikin bottleneck kayak gitu. Jadi bertahap teman-teman. Gitu. Berarti tetap sesuai dengan skopnya dulu aja ya kayak. Jadi biar nggak terlalu luas. Daripada terlalu banyak belum terimplementasi malah jadi bingung ya Kak. Betul. Seperti itu teman-teman. Semoga menjawab ya Kak Alwarid. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan jam jam 8:52 ya. Baik teman-teman. Di sini juga sudah jam 10:52. Nggak apa-apa, nggak apa, asik aja Kak. Agendanya sangat menarik ini ya dengan kali. Baik teman-teman, gak kerasa ya kita udah di penghujung acara. Teman-teman, izinkan aku izin aku untuk memberikan sedikit rangkuman ya teman-teman bahwa hari ini itu acara bersama Kak Alif ya. Kak Alif tuh mengajarkan kita nih gimana sih caranya bekerja jadi lebih efisien dan bekerja lebih cepat juga. Seperti tadi apa yang dikatakan oleh Kak Alif bahwa manusia yang berharga adalah waktunya. Muhammad Alif Ramadhani. Boleh, dan harapannya kita nggak hanya bisa vibe coding aja, tapi bisa benar-benar memahami ya fundamentalnya dan bisa menjadi solution architect di masa depan nanti. Dan teman-teman, kita nggak cukup nih ya kalau nggak ada closing statement dulu nih, yang dari Kak Alif nih selaku pemateri dan speaker, boleh dong Kak, silakan closing statementnya. Tadi kan udah kata Tere, ya itu tadi eh it's it kembali lagi kita sebagai manusia harus punya target, harus punya objektif. Kalau kita sebagai manusia nggak punya target ataupun objektif, jadi kucing aja. Thank you. Boleh, kuncinya adalah target teman-teman. QOTD ya teman-teman ya. Boleh teman-teman, terima kasih ya atas kehadirannya. Ingat itu guys, kata-kata dari Kak Admin. Admin ya pakai T bacanya. Baik teman-teman, di sini sebelum kita berakhir, terima kasih banyak ya Kak Alif atas kesempatannya. Dan teman-teman, ayo kita open kamera dulu untuk melakukan sesi dokumentasi. Saya saya beri waktu kurang lebih 15 detik ya teman-teman untuk persiapan. Mungkin ada yang mau pakai kerudung terlebih dahulu, mau merapikan rambutnya dulu, silakan. Boleh on cam dulu ya teman-teman nih. Dari admin sudah mengarahkan untuk on cam. Oke. Yuk, mungkin dari Kak Farel, Kak Rahman, Kak Wariyat, Kak Jonathan, Kak Latif, Kak Hafiz, Kak Ilham, Kak Zikri, Kak Malmud, dan Kak Hanifah. Silakan on cam. Oke. Pasang tema dulu, Min. Boleh yang mau pakai background dulu juga boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Kalau masih ada kendala, nggak apa-apa kok. Kami mengerti. Oke, saya hitung sampai 6 ya. Jika belum ada lagi, kita akan take screenshot. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Baik, kita akan screenshot ya. Baik, silakan teman-teman pose yang paling bagus ya, bebas. Satu, dua, tiga. Oke, ganti gaya. Satu, dua, tiga. Terakhir. Satu, dua. Terakhir. Oh, tetap. Oke, kita boleh gaya bebas ya. Jempol kali ya, jempol aja kali ya. Jempol bersama. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah on cam juga, teman-teman.
Alright teman-teman, terima kasih. Kita udah ngambil 3 pose yang keren banget ya. Teman-teman di sini jangan lupa join grup AI for Student ya buat update webinar berikutnya karena kami dari RF Social Community khususnya AI for Student Indonesia akan selalu mengadakan kegiatan rutinan ini teman-teman webinar seputar dengan AI dan berhubungan dengan siswa baik itu high school student atau university student. Buat teman-teman biar selalu update nih tentang AI, dunia AI. Khususnya seperti ini nih hari ini dengan Kak Alif Ramadan. Terima kasih. Beri dong tepuk tangannya, applause-nya, reaksinya teman-teman. Boleh pakai balon dan lain-lain. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung menghubungi ke Kak Alif Ramadan ya. Ada di LinkedIn-nya, M Alif R. Bisa langsung cari aja. Beliau pakai jack almet ya, warna merah. Jadi udah pasti ketahuan nih. Oh ini Kak Alif ya tadi gitu, biar nggak ada salah orang gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya atas malam hari ini. Saya Teresa Alicia dan dari segenap tim Artificial Community izin pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.